Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du, para santri dan alumni yang berbahagia, marilah kita mulai kegiatan kajian spesial Ramadan Karim 1444 Hijriah, di mana sesuai dengan agenda kita akan membaca dan menghatamkan sebuah kitab Arba'un Nawawi karya dari Imam Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi. Dengan terlebih dahulu kita ihdaul Fatihah sekaligus bertawassul, tentunya yang pertama kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan wa jamil anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wal malaikatil muqarrabin wa ila Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa ila sittatil mutammimin lil asyaratil kiram wal jami'ul sahabah wal qarabah wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan. Dan tentunya kita juga ihdaul Fatihah dan tawasul kepada Imam Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi, kemudian kepada seluruh guru-guru kita wa masyaikhina wa muallimina wa dawil huquqi alaina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum amwat. Mudah-mudahan semua mendapatkan pahala Fatihah yang akan kita sampaikan, yang akan kita bacakan ini, dan kita mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala dengan barakahnya, sehingga kita menjadi manusia yang bermanfaat, berguna bagi nusa dan bangsa, sekaligus kita juga mendapatkan barakah serta ilmu yang manfaat. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah para pemirsa, para santri dan alumni yang berbahagia, terlebih dahulu sebelum kita membahas tentang al-hadisul awal dalam kitab ini, maka kita terlebih dahulu tabarukan dengan muqaddimah atau khutbah yang telah disampaikan oleh Imam Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, qayyumis samawati wal ardin, mudabbiril khalaiqi ajma'in, ba'ithir rusulih salawatuhu wa salamuhu alaihim ilal mukallafin, lihidayatihim wa bayani syara'iddin, bidalailil qat'iyati wa wadihatil barahin, ahmaduhu ala jami'i ni'amihi wa as'aluhul mazida min fadlihi wa karamih. Wa asyhadu an la ilaha illallahul wahidul qahhar al-karimul ghaffar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluh, afdalul makhluqin al-mukarram bil Qur'anil aziz, al-mu'jizatil mustamirrati ala ta'aqubis sinin, wa bis sunanil mustaniratil mursyidin, al-makhsus bi jawami'il kalimi wa samahatid din. Salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala sairin nabiyyin wal mursalin wa ali kullin wa sairis salihin. Amma ba'du. Di sini disampaikan bahwa kenapa kemudian Imam Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi ini mengarang sebuah kitab yang diberikan dengan nama kitab Arba'in Nawawi. Hal ini tiada lain, beliau termotivasi oleh sebuah sabda Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau menyampaikan, man hafidhu ala ummati arba'ina hadisan min amri diniha ba'athahu Allahu yaumal qiyamati fi zumratil fuqaha wal ulama. Dalam riwayat lain, ba'athahu Allahu faqihan aliman wa kuntu lahu yaumal qiyamati syafi'an wa syahidan. Walaupun hadis ini dikategorikan dengan hadis dhaif, termasuk kategori hadis dhaif, namun demikian para ulama mengamalkan hadis ini sebagai motivasi, dan itu termasuk fadailul a'mal, bahwa artinya barang siapa yang menghafalkan 40 hadis dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ia besok akan dibangkitkan bersama golongan fuqaha, bersama golongan para ulama, dan hadis itu besok pada hari kiamat akan memberikan syafaat bagi kita semua. Inilah salah satu motivasi dari Imam Nawawi mengarang kitab Arba'in Nawawi. Termasuk motivasi kita pada hari ini dan pada bulan puasa ini, kita akan menghatamkan kitab Arba'in Nawawi, sehingga kita akan menghatamkan 40 hadis. Mudah-mudahan kita semua tergolong dari zumratul fuqaha wal ulama, dan kita tergolong orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, para santri dan alumni yang berbahagia, langsung saja kita masuk kepada al-hadisul awal. Hadis yang pertama yang diriwayatkan dari Amiril Mukminin Abi Hafs
Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Beliau menyampaikan, sami'tu Rasulullah sallallahu taala alaihi wa ala alihi wasallam yaqul, bahwa baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, beliau berkata, baginda Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat, bahwa setiap amal, setiap pekerjaan yang kita lakukan itu adalah binniyat, maka semuanya akan membutuhkan niat, terlebih dalam a'malu syara'i atau amal-amal syariah yang ada beberapa di antaranya memang membutuhkan adanya niat, sehingga jika tidak ada niat tersebut maka ibadah tersebut tidak sah. Dan kita akan kupas lebih panjang setelah ini. Wa innama likulli imri'in ma nawa, bahwa setiap seseorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, ini bagian dari contoh. Barang siapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, wa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka ia betul-betul hijrah kepada Allah dan Rasul. Tapi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, barang siapa yang hijrahnya karena harta dunia, au imra'atin yankiha, atau hanya untuk menikahi seorang perempuan, fa hijratuhu ilallahi wa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka yang dia dapatkan adalah sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari hijrahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh dua imam hadis besar, yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah al-Bukhari, atau yang lebih kenal dengan Imam Bukhari. Kemudian diriwayatkan pula oleh Abu al-Husain Muslim ibnul Hajjaj bin Muslim al-Kushairi an-Nisaburi, atau lebih dikenal dengan Imam Muslim, dan hadis ini tercantum dalam kitab sahih beliau berdua. Para pemirsa, para santri dan alumni yang berbahagia, dari sini dapat kita pahami, kita bahas dan kita kupas lebih luas sedikit. Innamal a'malu binniyat, bahwa tidak ada segala sesuatu yang dapat kita lakukan ini kecuali itu semua tergantung dengan niat. Keberadaan niat dalam kehidupan kita, dalam amal ibadah kita, dalam sosial kita, posisinya sangatlah penting. Karena di mana niat itu berpijak, maka disitulah pahala dan balasan akan berpijak. Ketika niat berpijak dan berdiri pada pondasi yang tepat, pada pondasi yang tepat dan kokoh, maka kita akan berdiri pada kondisi yang tepat dan kokoh. Tetapi ketika niat itu berdiri pada tempat yang labil, atau bahkan pada tempat yang miring, atau bahkan tidak pada posisi yang sebenarnya, maka tentu bangunan yang berdiri di atasnya tidak akan bertahan, atau bahkan tidak akan bermanfaat sama sekali. Para pemirsa, para santri dan para alumni yang berbahagia, seperti yang kita lakukan pada hari ini, ketika kita melaksanakan puasa, maka tentu niat yang harus kita tanam di dalam hati tiada lain dan tiada bukan bahwa kita melakukan puasa ini semata-mata atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tentu ketika kita berpuasa dan kita melaksanakan hanya karena Allah, atas perintah Allah, atas perintah Rasulnya, maka apa yang akan kita dapatkan dari apa yang kita lakukan, itu semua akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita akan mendapatkan pahala? Semua tersebut akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ketika kita melaksanakan puasa ini bukan karena Allah, semisal oleh karena kita malu dengan tetangga, oleh karena kita takut dengan guru kita, atau oleh karena takut kita dipecat karena juragan kita adalah seorang muslim misalnya, maka apa yang akan kita dapatkan adalah wa innama likulli imri'in ma nawa, bahwa ia hanya akan mendapatkan sesuai dengan yang apa dia niatkan. Artinya apa? Puasa yang dilakukan tidak akan mendapatkan pahala dari Allah kecuali ia mendapatkan ketidakmarahan juragannya, atau kecuali ia tidak mendapatkan rasa malu dari tetangga dan gurunya. Itulah likulli imri'in ma nawa. Maka perlu tentunya kita meluruskan
perlu tentunya kita tanamkan di dalam hati bahwa apapun yang kita lakukan, kita luruskan niat dengan sebaik-baiknya. Contoh lain misalnya, ketika kita sedang berusaha, bekerja, jika niat yang ada dalam diri kita hanyalah untuk mencari harta dan mengumpulkan harta, atau hanya untuk mencari makan dan seterusnya, maka likulli imri'in ma nawa, yang akan kita lakukan hanya itu saja. Tetapi ketika kita berusaha, kita bekerja, mencari nafkah, diniatkan untuk ibadah kepada Allah, untuk memenuhi kewajiban sebagai keluarga, memenuhi kewajiban sebagai penanggung jawab, sebagai kakak, sebagai bapak, dan seterusnya, maka kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala selain dari apa yang kita niatkan untuk kebutuhan hidup kita. Oleh karenanya dalam lanjutan hadis ini disampaikan bahwa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih wa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang melaksanakan hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka ia betul-betul hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Dalam Asbabul Wurud disebutkan bahwa para sahabat ketika melakukan hijrah dari Makkah ke Madinah, ini para sahabat tidak sama antara yang satu ya dengan yang lain. Ada yang memang betul-betul hijrah karena mengikuti perintah Allah dan perintah Rasulnya. Maka sahabat ini akan mendapatkan pahala yang berlipat dari Allah sesuai dengan niatnya hijrah kepada Allah dan Rasul. Tetapi ada juga para sahabat yang berhijrah dari Makkah ke Madinah itu hanya karena opsi bisnis, karena motivasi bisnis. Karena di Makkah kondisinya sudah tidak memungkinkan, maka di Madinah adalah kondisi yang sangat aman, sehingga motivasi hijrahnya adalah bisnis. Maka dia tidak akan mendapatkan pahala dari Allah, kecuali dia akan mendapatkan manfaat dari bisnisnya. Bahkan ada juga sahabat yang melakukan hijrah dari Makkah ke Madinah, itu hanya semata-mata karena seorang perempuan yang ingin dinikahinya. Disebutkan dalam cerita itu ada namanya Ummu Qais, di mana beliau hijrah dari Makkah ke Madinah hanya untuk menikahi seorang perempuan. Maka fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka hijrah, perpindahan tempat yang dia lakukan dari Makkah ke Madinah itu ila ma hajara ilaih. Dia tidak akan hijrah kepada Allah dan Rasulnya, tidak mendapatkan pahala dari Allah dan Rasulnya atas nama hijrah, kecuali ia mendapatkan perempuan yang telah dinikahinya. Para pemirsa, para santri dan alumni yang berbahagia, oleh karenanya maka hadis ini tentu merupakan pondasi utama. Oleh karenanya tidak heran misalnya ketika Imam Yahya bin Syarfuddin An-Nawawi menaruh hadis ini sebagai hadis yang pertama, karena disebutkan oleh Imam Syafi'i bahwa hadis ini adalah merupakan sulusul Islam. Ada juga yang menyebutkan sulusul ilmi, sepertiga ilmu, karena kuncinya ada di sini. Apapun yang kita lakukan, maka semua akan kembali kepada niat yang kita laksanakan atau kepada niat yang kita tanamkan dalam hati. Oleh karenanya, marilah pada para pemirsa, para santri dan alumni yang berbahagia, mari kita tata hati, kita luruskan niat agar semua mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, barakah untuk kita, barakah untuk semuanya, dan kita semua mendapatkan menjadi manusia yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mendapatkan barakah dari segala amal yang kita lakukan. Sekian mungkin itu yang bisa sampaikan pada kesempatan pertama di hari pertama bulan Ramadan. Kesempatan pertama, Ramadan pertama, hadis pertama di bulan Ramadan ini mudah-mudahan bermanfaat, dan kita akan terus berlanjut untuk membaca hadis yang kedua pada esok hari. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.